Pada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami minta maaf sejenak mungkin ada yang perlu sampaikan saya sebagai jemaah. Saya tengok pula di papan itu sebagai pembina pula, saya tengok perlu tahu saya pembina. Baiklah, kalau tidak salah saya di samping tetangga kita sedang ada bencana banjir. Udah seminggu kalau tidak salah saya. Jadi kita sebagai organisasi jemaah, kami memberikan usul, saran, mari kita bantu saudara kita yang ada dalam bencana tersebut. Di RW 9 ada Pak Surya kena ya? Ada di kompleks. Di kompleks. Yang dekat-dekat lah dulu, di RW 4 tidak ada, RW 5 tidak ada. RW sebelah tambahan ada Pak ya? Jadi kesempatan bagi kita, mungkin itu Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperhatikan saudara kita di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi kami selaku pembina menyarankan, menghimbau kepada kita jemaah, mungkin dikoordinasi nanti oleh bidang sosial, saya lihat itu pada Pak Jalius sebagai ketuanya bidang sosial. Kita beri bantuan, entah kemana bentuknya lah, atas nama organisasi masjid. Jadi mungkin kalau satu orang itu satu hari makan berapa duitnya Bu Pak? 50.000. Ya, mau dikasih apa? Nah, saya tanya dulu, satu orang makan 50.000 satu hari ya. Nah, kalau satu orang mengasih satu orang 50.000, kalau kita 100 udah 5 juta. Kita belikan beras, beli Indomie, beli apa-apa lah gitu. Itu himbauan saya. Nah, kalau memang kita dulu kan ada Ustadz datang dari Palestina nyumbang sedang 1,5 juta, 1 juta pakai sertifikat gitu kan. Nah sekarang ada sebelah kita, tempat kita lah beli sejuadah gas 2 hari besok gitu, 2 hari ke atau dikurangi gitu, kita sisihkan sebagian untuk saudara kita yang sedang bencana. Karena kalau kebanjiran dia tidak bisa berbuat apa-apa, mencari tidak bisa, ngapa tidak bisa, tidur pun di tenda kan, di depan mata kita sendiri yang tiap hari kita lihat. Kalau bapak kan bukan baru, mungkin tiap hari lihat jalan macet. Jadi himbauan saya, jadi gerakannya ini ya mungkin 1-2 hari lah. Satu orang untuk memberi makan satu orang, kalau kita jemaah 100, kalau 50.000 satu orang 5 juta. Berasnya banyak tuh. Kita mengimpakkan berzakat, memberikan atas nama organisasi Masjid Al-Mutakin gitu. Jadi terkumpul banyak, dia banyak. Itu himbauan kami sebagai jemaah. Nah, kalau iya saya juga ikut gitu. Nah, mau nanti disumbangkan di bagian mana, dibagi-bagi ya itu tergantung nanti bapak-bapak pengurus di bidang sosial. Yang dekat kali di RW 9, RW 9, RW 12 ada Pak. Ada sebagian kecil salah satu ujung sana gitu. Kalau di Yusudarso itu udahlah, kita terlalu jauh gitu, tetangga kita lah dulu. Itu himbauan saya serasa itu mungkin yang waktu yang pagi ini ya, kalau satu orang 50.000 ya kita kuranglah beli juadah bubuk sore gitu. Biasa belanja 50.000, belanja 10.000 ya Pak, selamat ya. Serasa itu mungkin himbauan dari kami, mungkin nanti dikoordinir oleh Pak Jelius atau Pak Haji Sukri lah. Serasa itu mungkin. Terima kasih. Yang kedua, saya lihat kendaraan yang parkir di luar tuh tidak ada pakai kunci ganda gitu. Mohon bapak ibu-ibu yang bawa kendaraan roda 2 diberi kunci ganda. Saya tanya, kok ada kunci ganda Pak? Kan ada CCTV. CCTV di masalahnya nih, CCTV itu tidak menentukan orang tuh maling tak maling. Dan CCTV itu belum tentu bisa menemui orang yang maling gitu. Banyak kejadian di masjid, kotak amal hilang, motor hilang, CCTV hidup juga tapi tidak juga ketemu udah gitu. Jadi maksudnya sebelum aja terjadi, mohonlah dikunci ganda motor-motornya. Nanti kalau hilang, nanti pengurus masjid kan tidak ada program ganti Pak Yan ya. Tidak ada program ganti. Onda hilang gitu. Itu himbauan kami gitu. Kemudian yang kedua,
Sekarang ini belum puasa meningkat kebakaran di mana-mana. Banjir meningkat, kebakaran juga meningkat. Ada yang ke obat nyamuk, ada yang lilin, ada yang kompor. Hidup ditinggalkan. Nah, tolong bapak ibu-ibu di rumah hati-hati dengan kompor, listrik dan lain sebagainya. Ya kalau apa ya dimatikan, rumahnya ya keluar nanti dikunci. Harus kita jaga, harta dijaga, jangan dipasrahkan gitu. Jadi mohon yang pertama itu dinas sosial, yang kedua ya kendaraan kita dikunci ganda lah. Yang sering hilang tuh Bu, kalau terawih jarang hilang, udah subuh yang sering hilang kendaraan. Serasa itu mungkin, mohon maaf atas waktunya. Kepada Pak Edi Asuri kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan yang lebih penting adalah diberinya kita ketetapan iman. Ya. Kalau kita lihat tentang nikmat Allah ini, ya memang tidak terhitung, ya. Dan berkali-kali di Al-Quran itu disampaikan bahwa nikmat Allah itu tidak terhingga atau tidak terhitung. Mulai nikmat sehat, ya. Nikmat sehat ini kalau kita lihat orang terbaring di rumah sakit, ya, itu baru terasa bahwa sehat itu memang betul-betul nikmat. Ya, saya sering ke rumah sakit, bahkan seminggu itu 2 kali, ada yang seminggu itu sampai 5 kali. Nanti rumah sakit Bina Kasih urusannya cuci darah, besok ke rumah sakit Awal Bros cek jantung, besok ke Santa Maria lambung. Ya kalau udah cuci darah itu kan terkontal semua. Maka dari itu sehatnya yang harus kita syukuri. Saya tadi sampaikan bahwa nikmat syukur atas nikmat iman itu kalau para ulama mengatakan bahwa apabila yang sangat ditakuti oleh para ulama itu ialah apabila imannya itu tidak ada pada dirinya. Jadi singkatnya itu kalau Allah itu ingin menyelamatkan seseorang, umatnya, dari azab neraka, seseorang itu diberi hidayah untuk dia rajin beribadah, rajin dia mengingat Allah, rajin dia berbakti, rajin dia menjalankan segala amalan, sehingga rasa hatinya itu dekat. Itulah nikmat sebenarnya. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah saum, kemudian malam bisa ikut tarawih, sholat berjamaah di masjid, bahkan subuh datang ke masjid 2 rakaat sholat sebelum subuh,
sampai selesai sholat subuh iktikaf di masjid. Iktikaf itu apa? Iktikafnya ya mendengarkan taklim seperti ini, tilawah, membaca Al-Quran, duduk berzikir, nanti masuk suruk Bapak sholat 2 rakaat. Ya kan, dalam hadis itu dikatakan apabila seseorang itu sholat subuh kemudian dia beriktikaf dan masuk suruk dia sholat 2 rakaat, maka dia akan diberi apa? Pahala umroh dan haji. Jadi di sini kita katakan, di sini kita sampaikan bahwa sholat suruk itu sebenarnya tidak ada. Itu awal duha Bapak Ibu, awal duha itu 2 rakaat itu menjelang matahari terbit itu, bukan menjelang matahari, setelah matahari terbit itu sebenarnya awal duha. Baik. Yang kedua, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak membaca salawat, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil hisab kelak kemudian hari nanti. Bahwa salawat itu sangat penting. Ya, berkali-kali juga kita sampaikan, innallaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, hendaklah kamu berselawat kepadanya. Ya, cuma kalau ini kita sampaikan kan panjang nanti. Berselawat Allah itu seperti apa, berselawat malaikat itu seperti apa. Nah, berselawatnya umat manusia itu seperti apa? Kalau solawat untuk kita tuh solawat artinya doa. Jadi banyak amalan-amalan yang ibadah yang kita lakukan itu ibadah wajib, itu memang harus disertai dengan solawat. Orang khutbah Jumat syaratnya harus ada solawat. Tanpa solawat Jumatannya tidak sah. Orang sholat itu syarat rukunnya ada baca sholawat. Tidak dibacanya sholawat tidak sah. Makanya banyak orang ketika mau berdoa diawali dengan baca sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Baik Bapak Ibu, pada pagi yang singkat ini saya akan menyampaikan sedikit tentang yang biasa hari-hari aja lah Bu, yang kita lalui, tentang berwudu. Ya, berwudu. Di dalam Al-Quran itu ada perintah menjalankan wudhu atau bersuci, itu di surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, apabila kamu ingin mengerjakan sholat, ya kan? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, cucilah mukamu. Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marofiki, sampai kedua siku. Ya. Basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi ya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepalamu, biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua mata kakimu dan kedua kakimu hingga ke mata kaki.
Itu dasarnya, Bu. Ya kan? Kemudian para ulama ini menyimpulkan, disusun di dalam buku fikih itu. Buku fikih pelajaran anak-anak di MDA itu kan. Syarat sah atau rukun berwudu itu ada 6. Nah, apa saja? Ini tadi dasarnya. Pertama, niat, ya kan? Nah, yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala, rambut. Mengusap sebagian kepala, bukan rambut. Kalau rambut, yang tidak punya rambut gimana? Mengusap sebagian kepala, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Apa yang lagi yang terakhir? Tertib. Tertib itu berurutan. Muka dulu, tangan, jangan kaki dulu. Itu ya tak, namanya tak tertib. Ya. Gitu. Terus kalau orang mandi di sungai itu, ya kan? Dia mandi di sungai, dia berwuduk langsung nyelam gitu, gimana? Boleh enggak tuh? Basuh semuanya tuh, malah rata tuh. Yang biasa tak terbasuh dalam berwuduk tuh terbasuh tuh. Cuman tuh caranya? Saya pernah dulu mengikuti taklim kajian seperti itu, ada ustadz ditanya, cuman tuh katanya. Jadi sebelum jamaah bertanya tuh ditanya sama ustadz tuh besok, kalau ustadz tuh tanya boleh aja sama dia. Waktu itu di Malaysia, Pak. Ditanya sama jamaah tuh, mana ustadz nih kalau berwudu? Boleh katanya, tapi kepala yang dulu katanya. Jadi kalau kita harus kepala dulu kan repot juga. Ya kalau masalah itu pendapat ustadz masing-masing, dia punya alasan dasar dan bagaimana cara dia menganalisa. Tapi ini kembali ke bab 6 ini tadi, yang pokoknya ya kan. Nanti baru kita, ya ini berwudu ini ada yang disunatkan dalam berwudu, ada yang disyaratkan dalam berwudu, ya kan. Nah, jadi pertama kita, kalau di dalam sunat berwudu, Bu, Bapak Ibu, ada beberapa yang mengiringi sunat berwudu ya, supaya kita paham mana yang wajib, mana yang sunat. Pertama, membaca basmalah, membaca bismillah ya. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu. Jadi di tampung itu kan dicuci. Kalau ya pakai cincin ini, apalagi cincin mahal gini kan, nah itu ditarik itu biar kena air kan. Ya kalau jam dibuka itu biar dia kena air. Artinya tidak ada yang menghalangi. Kalau pakai cat kuku, boleh pakai cat kuku, tapi ketika berwudu cat kukunya harus hilang. Ya itu. Makanya itu timbul pertanyaan, boleh enggak pakai semir rambut? Boleh. Tapi kalau dia berupa cat, ya kalau berwudu harus hilang. Tapi kalau itu bukan cat seperti inai itu dibolehkan. Berkumur-kumur itu termasuk yang disunatkan dalam berwudu, ya kan? Kemudian menghirup air ke hidung, itu tergantung ada yang biasa atau tidak kan. Kalau tak biasa agak terkejut tuh. Kemudian mengusap seluruh kepala. Nah, kalau ini kan kalau mazhab Syafi'i, ya kan? Nah, ini kalau mazhab Syafi'i itu diusap sebagian kepala. Kalau Maliki ditampung gini air kan, nanti diginikan, baru diusap. Nah, sampai ke belakang ini baru dikipaskan ke depan gitu. Nah, itu bedanya. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Atau panjang ceritanya. Panjang ceritanya kan. Kita hendak membahas itu pagi ini cukup waktu nanti. Kemudian mengusap kedua telinga ini, Bu. Kan ada sebagian
membasuh muka itu sekalian dengan telinga, karena telinga itu sebagian dari wajah katanya. Wajah ya wajah, telinga ya telinga. Jadi kalau di sini mengusap kedua telinga itu disunatkan, bahkan disunatkan dengan mengambil air yang baru. Jadi kita berwuduk begini, menyuci muka, sudah kita ambil lagi air, baru air baru di telinga. Kemudian yang berikutnya, ya kalau berjenggot panjang itu harus di sela-sela kan supaya airnya itu masuk. Kemudian membasuh jari. Dulu saya pernah mengaji taklim lepas maghrib di Jawa. Tadi di Malaysia, ini di Jawa. Jadi kiai itu buka kitab, nama kitabnya Tanqihul Qaul, kitab fikih. Jadi kalau berwudu ini memang harus kena nih jari kaki tangan itu harus diapakan di dalam sebuah kitab fikih itu. Kemudian menyucikan masing-masing 3 kali, ya masing-masing itu cuci tangan 3 kali, muka 3 kali, itu disunatkan. Kan ada kadang sekali saja sudah rata, sudah, apalagi kalau airnya sedikit. Dan yang terakhir tidak terputus. Tidak terputus ini begini, kita sedang berwudu ini kan kadang datang kawan, ditanyanya, kau kemarin ada utang sama aku belum kau bayarkan gitu. Kita sedang wudu, mana ada, terputus itu. Itu yang tak ini. Jadi kalau kita berwudu ini konsentrasi mulai dari berwudu sampai selesai. Dimakruhkan itu kalau diputus seperti itu. Lah, kembali lagi nih sampai suruk, atau Bapak Ibu mau tilawah nih? Ya, nanti dikasih waktu untuk tilawah sebelum suruk ya. Saya tambah sedikit lagi. Balik ke yang pokok tadi. 6 tadi ya, rukun berwudu yang 6 tadi. Basuh muka rata, ya kan? Kemudian kedua tangan, ini yang pokoknya dulu ya. Tangan ini dari mana? Dari sini dulu kah? Atau dari sini? Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Nah, kalau kita pakai pedoman itu ini ya, sampai ke siku. Kalau sudah sampai sini ada yang membalikkan begini, ya boleh-boleh aja. Sebenarnya dari sini juga boleh, cuma diutamakan gitu kan, diutamakan. Kalau sudah darurat itu air aqua sebotol aja boleh. Kan ada ditunjukkan di YouTube tuh oleh ustadz-ustadz tuh yang senior-senior tuh, yang top-top tuh, air aqua 1 botol, ya kan? Bahkan ceritanya orang umroh haji itu dibawanya aqua, takut batal nanti dia bisa berwudu kan gitu. Kemudian mengusap sebagian kepala, sudah saya sampaikan tadi, sebagian kepala. Kalau kita pada umumnya sebagian. Tapi kalau yang seperti ini ditampung sampai ke belakang dikipaskan, itu lebih bagus. Ya. Tapi jangan terlampau basah kali ya. Yang berikutnya ialah mencuci 2 kaki. 2 kaki sampai mata kaki. Ya kan? Jadi kalau saya lihat rumah saya ini kan di depan itu tempat wudhu masjid. Saya perhatikan anak-anak itu kalau berwudhu hampir rata-rata tidak sempurna. Dia mencuci tangan itu tidak sampai siku. Kalau kita kembali kepada hukum syariat bahwa apabila berwudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi sempurnanya berwudu itu nanti akan seiring sholatnya akan sempurna. Sempurnakanlah wudu itu.
Anak-anak tuh seperti gitu, kaki itu pun kadang tak kena dia mata kakinya. Ya, sempurna rokok sempurna. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di lain waktu nanti hal-hal yang membatalkan wudhu, ya, hal-hal yang membatalkan wudhu atau mengenai air apa saja yang boleh untuk berwudhu. Itu kalau bab air itu ada sudah cukup satu waktu itu Bapak Ibu, ya. 7 jenis air itu air apa saja, air mustakmal, air ini. Kemudian yang membatalkan itu apa saja kan. Nah, terakhir Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak RW Pak Edi Mardi tadi mengenai musibah banjir di daerah kita atau di lingkungan kita ini, memang tahun ini terparah seperti terparah per 5 tahun sekali. Kalau di Kampar itu ada banjir kemarin karena di Kampar itu bendungan Koto Panjang itu dibuka, ya kan. Kalau yang di Sungai Siak ini air kiriman hujan lebat dari atas sana, kemudian dari bawah dia pasangan dia naik. Lah, dari yang diumumkan tadi bahwa dihimbau untuk kita bisa membantu saudara kita apalagi di bulan Ramadan ini, kalau yang terdekat di RW 9 di Al-Fatah yang disebut Komplek Ajo sana di belakang tempat saya. Kemarin dia sudah ngambil tenda orang tuh di SKM di masjid. Itu untuk apa pasang tenda? Berarti mereka ada memasang tenda atau dapur umum. Sebelum membantu coba dicek dulu Pak, apakah ada dapur umum. Kalau ada dapur umum ya belikan aja beras atau bahan makan kan. Ya kalau bisa tidak Indomie ke Indomie saja kan. Supaya nanti mereka makan di situ. Tapi kalau tidak ada dapur umum, pas berbuka itu belikan aja nasi bungkus. Tanya berapa orang kira-kira kan, belikan nasi bungkus gitu. Kalau dibelikan beras ini per karung nih ribut kadang. Ini dapat, ini tak dapat kan. Ini dah dapat, orang baru nurunkan dah diangkatnya pulang kan gitu. Itu banyak yang panik-panik itu yang seperti Meranti Panda, Sri Meranti. Semalam teman tuh keliling kan sampai ke Hawaii belakang situ, Tegal Sari ujung, itu Palas sana kan. Ya tentu di mana-mana ribut mengeluh, ya namanya organisasi semua turun, wali kota baru itu disibukkan, pejabat baru, gubernur itu dengan suasana banjir ini. Kita doakan mudah-mudahan yang tertimpa musibah banjir ini cepat surut, cepat kering, supaya mereka lebih khusyuk untuk melakukan ibadah puasa dan jangan sampai nanti Lebaran masih dalam keadaan banjir kan gitu, tambah sedih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf kalau terlalu lama. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi protokol. Terima kasih kepada saudara kami Edi Asuri. Kemudian ada jemaah bertanya gimana mengorganisirnya Pak, katanya. Mulai malam nanti kata Pak Ketua lebih 3 malam lah. Nah, untuk mengorganisir sumbangan tersebut, ya kita tinjau dulu nanti oleh bidang sosialnya apa yang layak dibantu di daerah tersebut, terutama tetangga yang terdekat lah dulu. Jangan pula nyemprong-nyemprong ke Meranti kan, yang terdekat terlewatkan gitu. Nah, serasa gitu. Mungkin ya koordinatornya Pak Teniman lah, dia bagian sosial saya tengok di daftar di pengurusan. Pak Teniman yang Pak Suherman kan Pak Ian ya pas tuh. Awak punya ide aja cuma, nah, kan gitu. Saya ngomong tadi 1 orang 50.000 1 orang, tapi kita ngasih makan 1 orang untuk 1 orang sehari. Kalau bisa sehari 50.000 mantap juga. Enggak, kok sekali 5 tahun ya Pak ini ya? Yeah. Sekali 5 tahun, 1 orang kita kasih makan, berarti 1 hari itu 50.000. Cara memberinya nanti itu ya orang sosial yang ngaturnya gitu kan.
Saya menghimbau kalau memang jadi ya saya ngasih untuk 2 orang lah. Nah, jadi mungkin Pak Haji bisa ikut ngumpulkan. Pak Haji berapa orang? 2 orang loh. 130. Nah, setelah ada. Dia kata ya terkumpul tadi supaya ya belum puasa, namanya belum puasa Pak ya, Bu. Kerja dia tak bisa, banjir. Nah, makan mungkin ya biasa lah, namanya bencana kan. Nah, dulu kita nyumbang Palestina jauh kan, alhamdulillah kita nyumbang tetangga lagi. Jangan lupa pula tetangga kan. Saya rasa itu mungkin tuh Pak Ketua Pak Jan ini di tahun itu Pak Teniman tanggung jawab dengan Pak Herman tuh kita ngumpul ya gitu. Nah, malam Senin Pak Komandan Pak jadi komandan nak ngumpul Pak Komandan mau nengok aja, namanya komandan. Nah, kalau kurangnya nambah. Pak komandan tuh gitu biasanya ya Pak ya. Bingung ya. Nah, kita bersama segala sesuatu itu kalau bersama itu ringan ya. Nah, tidak bisa penuh ya sebagian. Kita ikut serta bagaimana saudara kita yang terdekat sekarang ini dalam keadaan pas pula bulan Ramadan, insya Allah pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keluar itu kita nama organisasi gitu, organisasi Masjid Al-Muttaqin gitu. Mungkin sampai Jumat bisa diumumkan. Nah, karena ini banjirnya makin naik nampak saya. Belum nyusut lagi dia. Nah, udah seminggu kan. Waktu itu di tenda tuh payah juga tuh Pak. Buang air Pak ya kalau gue kumpul itu tuh. Kalau makan masih senang lagi. Buang air besar susah tuh. Mau kemana perginya? Nah, serasa itu mungkin himbauan dari kami dari pembina, bukan dari ketua RW Pak ya. Kalau ketua RW semuanya nanti ini dari pembina masjid, dari buat jamaah dan kita semua. Nah, Pak Teniman, saya ikut Teniman 2 malam. Nah, 1 orang 50.000. Ini dia apa kan nih di target. Kalau kita 100 berarti 5 juta. Cuma kita lebih 100 orang kan. Laki-laki kalau 4 25 kali 4 udah 100. Ibu-ibu 25 orang kali 4 udah 100 200. Kalau salah saya satu sab ini lebih kurang 25 orang nih. 22 sampai 25. Serasa itu mungkin imbauan, mudah-mudahan kita diberikan berkah dan rahmat Allah SWT dan rezeki, dan kita berdoa mudah-mudahan bencana yang ada di daerah kita lebih cepat hendaknya kurang dan hilang dari rekan-rekan kita. Alhamdulillah kita masih bersyukur Pekanbaru bencana banjirnya tidak gelodo, airnya jernih. Kalau bentuk di Bekasi itu gelodo yang turun, rumah di bawahnya, oto pun di bawahnya, orang pun di bawahnya. Nah, kalau awak lain enggak ada, hanya airnya tenang, arusnya pun enggak deras. Nah, tapi bagaimanapun namanya bencana. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.